Hmm. Spesialis jantung anak atau dewasa? Sebenarnya kalau misalkan spesialis jantung secara umum yang general tuh di Indonesia itu bisa anak dan dewasa. Jadi biasanya kita juga menangani pasien-pasien yang anak. Ya, walaupun bukan yang kita sebagai subspesialis, tapi paling nggak kita bisa mendeteksi awal. Kalau memang perlu tindakan, biasanya kan kita rujuk ke dokter spesialis jantung bagian yang anak. Jadi ada bagian subspesialisasinya lagi. Cuman seperti kayak misalkan saya di daerah Pandeglang contohnya, saya bisa merujuk, saya bisa mendeteksi dulu kalau misalkan jantung atau penyakit jantung bawaan pada anak-anak bayi sampai mungkin anak-anak masih kecil ya. Nanti baru saya rujuk lagi kalau memang misalkan butuh tindakan lebih lanjut. Batas kontrol setelah pasang ring berapa tahun? Batas kontrol sebenarnya kontrolnya kalau misalkan baru pemasangan ring itu akan dicek per bulan dulu ya. Katakanlah kalau dalam setahun kondisi stabil, bisa lebih panjang lagi kontrolnya, artinya bisa dibuat lebih jarang, bisa di per 3 bulan sampai per 6 bulan. Lalu setelah itu kalau misalkan stabil selama 2 tahun, mungkin bisa dikontrolnya per 6 bulan sampai setahun. Berapa lama kontrol? Harusnya minimal per tahun kalau memang ternyata kondisi stabil dan mungkin cuma check up aja. Tapi kenyataannya kadang-kadang ada yang perlu dikontrol, biasanya kolesterolnya itu menjadi salah satu hal yang perlu dikontrol secara ketat. Karena bagaimanapun juga orang-orang yang udah punya penyakit jantung koroner, udah ada sumbatan, kolesterolnya harus serendah mungkin dengan target masing-masing tergantung dari kondisi pasien. Kalau jantung berdetak cepat saat olahraga yang capek kayak mau pingsan tuh kenapa ya? Sebenarnya tergantung ya. Ada beberapa orang katakanlah memang olahraganya itu belum bisa maksimal, belum bisa optimal karena mungkin belum terbiasa, bisa aja jadi kondisi berdetak kencang dan terlalu cepat. Ya, tapi beberapa memang ada orang dengan gangguan irama jantung yang memang kesannya itu adalah kalau orang-orang tersebut berolahraga atau ada pencetus khusus, salah satunya misalkan mengkonsumsi kafein, itu bisa menjadi kambuh ya kondisi gangguan irama jantungnya. Jadi harus dibedakan apakah ini memang sekedar tidak terbiasa saja dalam berolahraga atau memang sebenarnya adalah komponen dari masalah gangguan irama jantung atau aritmia. Gimana cara mastiinnya? Ya, mau tidak mau biasanya akan perlu diperiksa lebih lanjut. Ya, salah satunya dengan melakukan pemeriksaan treadmill test. Jadi kalau di treadmill test ternyata ada kondisi yang makin berat ya atau tercetus adanya masalah gangguan irama jantung, nah itu perlu kita kejar ya, betul nggak ke arah sana. Oke. Oke. Anak saya PJB tipe TOF non oke LPA memang tidak bisa dioperasi dok ya. Non LPA
left pulmonary artery non LPA tipe TOF, oke, teknologi Ovalo, tapi tidak ada LPA maksudnya, bukan non LPA mungkin, tapi tidak ada LPA, nggak bisa dioperasi. Kalau memang masalahnya kompleks seperti ini, tidak ada LPA-nya, tindakan TOF correction susah, ya. TOF correction tuh bukan simple ya sebenarnya. Artinya kalau memang TOF stop, ya tidak ada masalah pada pembuluh darah arteri pulmonalnya, bisa dioperasi dengan kita reseksi bagian katup pulmonal tersebut, kita tutup lubang di jantungnya di bagian ventricle septal defect-nya, itu oke. Ya, cuman kalau ada penyulit seperti tidak ada LPA atau left pulmonary artery, nah itu yang agak susah. Karena biasanya pasien-pasien dengan gangguan yang lebih kompleks seperti ini, apakah bisa direkonstruksi kah left pulmonary arterinya? Itu yang agak susah memang. Ya. Kalau tidak ada LPA, lalu pembuluh darah arteri pulmonal ke arah kirinya lewat mana? Nanti juga harus dicari tahu. Kalau memang memungkinkan buat direkonstruksi, mungkin nggak masalah. Ya, kita bisa proceed dengan TF correction dan reconstruction of the left pulmonary artery. Tapi kan nggak gampang seperti itu. Atau nanti pendekatan lainnya, tergantung nanti kondisi gangguan anatomisnya seperti apa. Biasanya kita perlu lihat secara detail dari CT scan, ya kondisi jantungnya itu seperti apa, pembuluh darah dan kondisi jantungnya. Dr. Odi, Dr. Odi ada di Cina, saya di Jepang. CT scan calcium score saya 203. Amankah? Tergantung usianya berapa sebenarnya. Ya, calcium score mau katakanlah 1 pun atau 4K ya atau 5K, sebenarnya berarti udah ada plak di pembuluh darah jantung. Nah, secara prinsipal kalau udah ada plak di pembuluh darah jantung, harus cari tahu banget kenapa nih kok bisa sampai ada plak di pembuluh darah jantung. Apakah karena terutama untuk orang-orang yang usianya masih muda ya, yang artinya di bawah 40 tahun, aneh kalau udah mulai dibentuk plak di pembuluh darah jantung. Jadi harus cari tahu kenapa nih kok sampai ada plak di pembuluh darah jantung. Ada faktor apa yang perlu diperbaikin? Masalah gula darahnya, ya, masalah darah tinggi, apakah ada gangguan pada secara genetik, ya orang tua memang punya masalah, atau memang ada kondisi lain ya seperti kolesterol tinggi, kurang olahraga, resistensi insulin, obesitas dan lain-lain. Jadi cari tahu dulu penyebabnya kenapa. Ya kita nggak bisa bilang exactly bahaya tidak bahaya, tapi ini adalah wake up call. Ya menurut saya adalah suatu hal yang perlu dicari tahu. Kenapa kok bisa sampai kasus score bisa naik banget? Ciri-ciri orang punya serangan jantung gimana dok? Kalau nanti tiba-tiba ada orang meninggal mendadak. Ciri-cirinya biasanya kalau aktivitas fisik, ya pasien tersebut biasanya tidak kuat. Artinya kalau aktivitas rasanya tidak nyaman, ya itu adalah tanda-tanda awal biasanya. Jadi kalau misalkan kondisi seperti ini perlu diperhatikan lebih lanjut memang, karena pada pasien-pasien yang punya keluhan itu kita harus bisa tahu sebenarnya ini masalahnya karena mana, karena masalah jantung, karena masalah paru, karena masalah paru kan juga bisa rasanya nggak enak pada saat lagi olahraga, ya atau memang tidak terbiasa olahraga aja. Jadi ini yang perlu kita perhatikan lebih lanjut, pastikan ke arah mana masalahnya. Kenapa kadang jantung mau berdegup 5 detik, sehari mau 5-6 kali, tapi kadang juga nggak ada. Kadang-kadang kalau misalkan ada degupan jantung tambahan, ya mendadak,
ya bisa kita pertimbangkan jangan-jangan ada gangguan irama jantung. Ya artinya irama jantung tidak teratur, rasanya kok ada kayak nggak teratur denyutnya. Ya, nah apakah akan terus-terusan? Enggak biasanya. Ya kadang-kadang beberapa orang tidak terus-terusan. Tapi biasanya kalau bapak atau ibu masih ngerasa ada keluhan itu muncul, most probably artinya keluhannya itu tidak sering. Ya artinya gangguan irama jantungnya tidak terlalu banyak karena bapak dan ibu masih bisa merasakan. Tapi kalau sampai nggak bisa merasakan, baru ketahuan setelah dilakukan pemeriksaan EKG, begitu ditanya, Pak nih EKG-nya ada masalah, ada gangguan irama jantung, ada keluhan nggak? Nggak ada. Nah kemungkinan besar udah lama. Nah itulah malah yang sebenarnya buat kita malah agak lebih riskan, karena gimana pun juga kalau irama jantung cukup banyak dan tidak teratur, itu perlu diperhatikan lebih lanjut ke arah resiko penurunan fungsi jantung. Ya, kita nyebutnya sebagai takiaritmia kardiomyopati. Beberapa kasus berupa penurunan fungsi jantung akibat dari gangguan irama jantung yang tidak ditangani dengan baik, terutama kalau kita periksa namanya Holter atau EKG 24 jam, orang-orang tersebut biasanya beban gangguan irama jantungnya lebih dari 10%. Oke. INR yang tinggi itu gimana ya? Saya minum warfarin 5 mg, terus pantangan obat warfarin itu apa? Ciri-ciri INR tinggi bukan berarti 100% ya. Ciri-ciri INR tinggi ya berdarah. Ya, perdarahan. Kalau INR ketinggian artinya darahnya terlalu encer. Ya, target INR rata-rata antara 2-3 atau kalau orang-orang dengan katup mekanik ya biasanya ditargetkan 2,5 sampai 3,5. Nah, kalau memang ternyata INR tinggi, ya itu rata-rata akan bleeding, ya gampang perdarahan. Dari mana? Dari gusi, ya dari kadang-kadang mungkin lebam, ya kalau misalnya kebentur aja langsung biru, ya kadang-kadang bisa sampai BAB-nya hitam, ya atau sampai muntah darah. Cuman, ya INR berapa dok yang bisa kayak gitu? Nggak tentu. Kadang-kadang ada beberapa pasien yang INR-nya 5, ya INR-nya 6, biasa-biasa aja, cuma baru ketahuan unit INR tinggi baru harus kita turunin warfarinnya. Tapi ada juga kadang-kadang yang INR-nya mungkin 4, ya 4,5 itu udah mulai berdarah. Ya, jadi secara prinsipal target INR kita 2-3, ya atau 2,5 sampai 3,5. Kita tidak bisa menggantikan pemeriksaan INR dengan gejala. Ya. Oh saya nggak ada perdarahan, dari INR saya aman, belum tentu. Oke. Ya, jadi saya ngerti maksudnya adalah karena saya tahu bahwa pemeriksaan INR itu merepotkan, ya menyebalkan karena periksanya per bulan sekali. Kadang-kadang kalau misalkan INR berantakan perlu diulang per 3 hari sampai per minggu. Tapi there's no other way for now ya untuk mengatur dosis dari warfarin. Penebalan otot jantung, apa harus selalu dioperasi atau disemprot alkohol kah penanganannya? Oh saya tahu, ini adalah HOCM. Ya. HOCM adalah hypertrophic cardiomyopathy, suatu gangguan otot jantung. Ini biasanya saya ngajar ke murid-murid saya, dokter-dokter umum, terkait dengan HOCM ini. Ya, hasil hematohypertrophic cardiomyopathy itu adalah gangguan genetik. Jadi seseorang itu punya gangguan genetik dengan kondisi otot jantungnya menebal. Tanpa ada darah tinggi, tanpa ada gangguan katup, bisa terjadi kondisi genetik seperti ini. Nah, kondisi genetik seperti ini diturunkan dari orang tuanya biasanya. Pada beberapa kasus, itu bisa fatal karena bisa menyebabkan kematian mendadak. Nah, apakah perlu dioperasi atau perlu disemprot alkohol? Tergantung. Ya, ada tindakan myomectomy, ada tindakan alcohol cycle ablation. Jadi tindakan seperti ini tergantung dari seberapa parah kondisi pasien, seberapa tua kondisi pasien. Ya, karena kalau orang yang terlalu tua pun juga akan sulit buat melakukan tindakan, tapi biasanya cenderung memang pada orang usia muda. Kalau memang memungkinkan bisa dilakukan dengan alcohol cycle ablation, kerjakan saja. Ya, rata-rata belakangan ini mulai dari kasus operasi dipotong ototnya itu mulai bergerak ke arah alcohol cycle ablation yang sifatnya lebih tidak
tidak terlalu tidak terlalu invasif. Ya, selama tidak ada kelainan lainnya, contohnya tidak katup lainnya tidak ada kelainan, ya, atau ada kelainan struktur lainnya, ya harusnya dengan alcohol stent ablation bisa dipertimbangkan. MVP ringan tidak perlu diapa-apain. Ya, yang perlu dilakukan menurut saya adalah follow up setahun kemudian di USG jantung, ada perubahan atau tidak. Kalau tidak ada perburukan, ya follow up lagi mungkin 1-2 tahun kembali. Udah itu aja. Ya. Pesan saya satu, ya. MVP pasien-pasiennya tolong dijaga masalah gigi. Ya, sebenarnya setiap pasien jantung terutama masalah katup harusnya dijaga giginya. Ya, penyakit jantung bawaan juga sama, giginya juga harus dijaga. Kenapa? Karena sebenarnya walaupun sekecil apapun, ada bagian di dalam otot jantung tersebut mengalami kerusakan, dan begitu ada kerusakan sedikit aja sebenarnya, resiko infeksi jangka panjangnya juga akan bisa meningkat. Dan salah satu penyebab infeksi jangka panjang yang tinggi adalah dari gigi. Karena biasanya tidak terlalu dipikirkan orang-orang, ya sakit gigi minum obat perbaikan udah stop, udah nggak usah kedua gigi lagi. Padahal sebenarnya masalah itu akan terus-menerus ada, dan badan kita akan terpapar infeksi terus-menerus pada pasien-pasien dengan masalah gigi. Jadi make sure your teeth atau gigi kalian tuh bersih, tidak ada masalah, cek kedua gigi setiap 6 bulan. Jepang ambil subspesialis, ya, saya ambil subspesialis intervensi kardiologi, ya, jadi tindakan kateterisasi jantung, menilai kondisi pasien dengan sumbatan pada pembuluh darah jantung, dan tindakan pemasangan ring jantung. Ya, oke. 39 kena serangan karena rokok, lain-lain normal, nggak ada gula atau darah tinggi. Oke. Jawabannya sudah jelas di situ, ya, karena rokok. Ya, jadi sama-sama belajar. Dengan adanya masalah seperti ini, ya harus dijaga memang. Ya, nggak bisa kita berharap gula normal, kolesterol normal, tapi katakanlah ada yang tidak dijaga, ya hasilnya seperti ini. Ya, jadi bagus Bapak sendiri udah tahu bahwa ada rokok yang menjadi masalah. Tinggal selanjutnya yang memberhentikan rokok secara total. Bisakah pengapuran pembuluh jantung diobati? Diobati artinya berharap apakah hilang dengan obat? Jawabannya adalah tidak. Ya. Apakah bisa hilang dengan pemasangan ring jantung? Jawabannya juga adalah tidak. Ya. Memperbaiki dalam artian mengurangi gejalanya dan menghambat progresivitasnya bisa. Tapi apa yang sudah rusak, ya itu akan tetap rusak. Artinya namanya badan itu tidak seperti kayak mobil yang ada spare partnya. Oh, pembuluh darahnya rusak, kita ganti. No. Ya, kita perbaikin yang masih ada dengan kekuatan yang kita punya. Artinya apa? Artinya kalau udah rusak, kemungkinan kerusakan lagi berulang, ya tetap ada. Ya, kayak kita punya mobil tua, ya kita nggak bisa ganti mobilnya kan. Yang kita adalah ganti adalah spare partnya, ya perbaikan spare partnya. Kalau mobil masih mending bisa ganti spare part, ini nggak bisa ganti spare part. Jadi kita perbaikin spare part yang udah ada terus-menerus. Apakah betul nggak bagus nggak? Ya enggak. Aritmia berbahaya dok, apakah bisa menjadi serangan jantung? Aritmia dan serangan jantung itu dua entitas berbeda, dua kondisi berbeda. Jadi kalau kita lihat apakah pasien itu bisa berakibat serangan jantung gara-gara aritmia, jawabannya tidak. Apakah aritmia berbahaya? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung dari kondisi pasien aritmia seperti apa. Ya, karena tidak setiap aritmia itu mematikan. Ya, ada aritmia juga. Aritmia itu sebenarnya gangguan irama jantung. Kalau misalnya gangguan irama jantungnya tidak parah, ya tidak akan bisa mengakibatkan sampai gangguan irama jantung berbahaya. 40 tahun nyeri dada, bahu sakit, dan lengan sakit, dan sering pusing. Itu kenapa ya dok? Sebenarnya bahu sakit, lengan sakit, sering pusing banyak penyebab. Ya,
Apakah itu karena kolesterol? Tidak, tidak pernah saya jawab. Jadi apakah gara-gara kalau saya makan banyak lemak, kolesterol tinggi, terus jadi sakit pundak segala? Tidak, jawabannya. Ya, ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan kondisi seperti itu. Salah satunya lebih karena masalah lambung. Kedua karena tiramin yang tinggi. Ya, bisa akibat makan terlalu banyak daging pun juga bisa seperti itu. Kalau udah bahu sakit, lengan sakit, sering pusing, bisa kita bicara masalah kolesterol. Bisa kita bicara masalah syaraf. Ya, bisa kita masalah otot. Ya, bisa kita bicara masalah dari pencernaan. Ya, bisa kita bicara masalah jantung. Jadi harus diperiksa lebih lanjut arahnya kemana. Ya, jadi kita sebagai dokter nggak boleh sebenarnya hanya berpikir arahnya pasti ke sini. Kita harus mikir beberapa kemungkinan. Ya, karena untuk menghindari kita salah diagnosis. Ya, saya belajar bahwa jangan pernah puas terhadap suatu diagnosis. Jadi kita harus mikir berbagai macam kemungkinan sebelum kita benar-benar ngomong ke pasien arahnya kemana. Aritmia aman hamil kah dok? Tergantung tadi saya bilang aritmianya seperti apa. Ya, ada beberapa aritmia sebenarnya tidak ada masalah kalau pas hamil pun, tapi ada beberapa juga yang perlu tindakan lebih lanjut. Jadi perlu diketahui aritmia itu seperti apa. LPA-nya terisi dari MAPCAS. Apakah bisa membesar MAPCAS itu dok? LPA dari MAPCAS. Sebenarnya kalau kasus-kasus seperti itu, MAPCAS itu adalah adanya pembuluh darah berasal dari aorta, ya aorta pulmonary, major aorta pulmonary. Jadi artinya dari pembuluh darah aorta masuk ke left pulmonary artery, dari pembuluh darah pulmonary artery hanya bercabang ke right pulmonary artery doang. Nah, kalau MAPCAS-nya bisa membesar nggak bisa. Ya, ada beberapa kasus efek MAPCAS-nya berkembang atau ada pembuluh darah yang berkembang. Nanti baru dari MAPCAS tersebut atau pembuluh darah yang masuk ke right pulmonary artery tersebut nanti bisa diunivokalisasi. Kalau berhasil diunivokalisasi nanti disambungkan ke bagian left pulmonary artery memungkinkan. Jadi harapan satu-satunya adalah tunggu MAPCAS-nya berkembang, lalu baru disambungkan ke bagian pulmonary artery. Tapi ya balik lagi ini perlu dilihat kondisi seperti apa, memungkinkan atau tidak. Ya, perlu diskusi juga dengan dokter bedah jantung anak biasanya. Jadi, tapi kalau pasti ada dari mana? Dari MAPCAS tadi ya. MAPCAS itu univokalisasi dulu, digabungin jadi satu dulu, setelah berkembang gabung jadi satu, disambungin. Ya, not easy, saya bilang ya. Itu bukan sesuatu yang gampang. Tapi kalau mungkin dibawa ke heart kit, mungkin bisa. Pokoknya kalau detak jantung saya 100 dok, bisa turunkan dengan apa dok? Dengan olahraga rutin. Ya, jadi kalau detak jantung terlalu tinggi pada saat aktivitas fisik, obatnya adalah aktivitas rutin. Supaya apa? Supaya badan lo terbiasa dengan beban yang udah ada. Ya, jadi gini, kalau nadi itu terlalu meningkat, berarti kita tahu bahwa sebenarnya denyut jantungnya itu berlebihan. Ya, jadi kalau misalkan pasien tersebut memiliki kondisi yang nadinya terlalu tinggi, berarti kita tahu bahwa sebenarnya dia tidak terbiasa dengan beban olahraga seperti itu. Jadi satu-satunya cara untuk dia membiasakan diri badannya adalah dengan membuatnya itu lebih terbiasa, yaitu dengan olahraga. Ya, jadi saran saya adalah kalau mau mempertahankan supaya nadinya lebih rendah, olahragalah secara rutin. Ya, nanti harusnya pasti akan turun dengan sendirinya, otomatis. Hokum itu bukan idiopatik. Idiopatik itu artinya idiopatik, idiot. So we don't know the cause. Hokum is genetically, ya, ini genetically inherited. Artinya genetically caused. Kalau misalkan kita tidak tahu penyebabnya apa, idiopatik. Tapi kalau kita tahu penyebabnya apa, ya berarti dia bukan idiopatik namanya. Ya. DCM, dilated cardiomyopathy, cardiac and idiopathic. So we don't know the cause. Tapi kalau udah tahu penyebabnya apa, let's say katakanlah ada akibat kehamilan, ya bisa artinya kita kategorikan karena sana.
Selama kita belum tahu penyebabnya apa, kita akan kategorikan sebagai idiopathic. So, but how come? How come is not idiopathic? Ya, how come itu adalah akibat dari penurunan secara genetik. Ya, saat ini udah diketahui. Tingkat kegagalannya berapa persen kalau penyempurnaan alkohol doxin 70% tersebut? Saya cemas. Saya bukan orang yang bisa mengerjakan tindakan tersebut. Jadi, I don't have the capacity to answer. Ya, berapa tingkat keberhasilannya. Tiap center pasti punya keberhasilan masing-masing. Ya, tergantung dari load case pasiennya, tindakannya seperti apa. Ya, lalu sebanyak apa tindakan yang dilakukan. Jadi, coba bisa ditanyakan ke dokter yang mau melakukannya, tingkat keberhasilan sejauh apa, resikonya seperti apa. Ya, fairnya adalah kalau memang dia udah melakukan tindakan cukup banyak, pasti risknya akan berkurang, atau resiko tindakannya akan berkurang karena sudah terbiasa mengerjakan tindakan tersebut. Makin sering mengerjakan pasti makin ahli, itu aja. Saya MS berat, sudah PTMC. Ya, perkuatannya ini balon mitral valvuloplasty maksudnya. Hasil echo before pasca PTMC masih sama, lubang 0,8 AF juga. Apa harus op? Kalau nggak ada perubahan ya iya berarti. Ya artinya kemungkinan besar berarti katopnya udah kaku banget. Ya, PTMC ini akan susah berhasil, atau balon terhadap katup mitral yang kaku ini akan sulit berhasil kalau memang katupnya kaku sekali. Ya, calcified banget, banyak kalsium di sana. Jadi kalau memang ternyata dengan tindakan PTMC tidak berhasil, pilihan keduanya adalah operasi. Ya, biasanya rata-rata akan operasi ganti katup. Operasi ganti katup mau yang mana? Mekanik atau yang bio, Dok? Ya, bio itu artinya yang dari makhluk hidup. Biasanya lebih enak makhluk hidup, lebih mahal juga. Tapi tergantung, ya. Masing-masing punya kelebihan kekurangan. Mekanik itu artinya dia seumur hidup biasanya tidak perlu operasi lagi, ya kecuali ada komplikasi yang muncul. Tapi dia harus minum pengencer darah berupa warfarin seumur hidup. Tapi kalau misalkan dengan katup yang bio, itu enaknya adalah hanya 3 bulan minum pengencer darah warfarin tersebut, sisanya nggak perlu minum. Tapi nantinya, ya setelah 10-12 tahun, itu perlu operasi ulang. Ya. Biasanya kita akan menawarkan katup bio tersebut pada wanita yang masih hamil. Oke. Kenapa? Karena wanita yang masih mau hamil tersebut, untuk penggunaan warfarinnya biasanya tidak perlu kalau misalnya mau hamil itu tidak boleh menggunakan warfarin sebenarnya. Ya, jadi kalau misalkan dia masih mau hamil, masih mau memiliki keturunan, sebaiknya jangan menggunakan yang mekanik, pakai yang bio. Tapi dengan konsekuensi harus operasi ulang nantinya setelah 10 tahunan. Saya VSD sudah nikah, punya anak 1, apa boleh nggak operasi tapi hamil lagi? Boleh nggak operasi tapi hamil lagi? Tergantung VSD sebesar apa, tergantung VSD-nya bikin PH atau tidak, ya hipertensi paru atau tidak, dan kalau ternyata punya resiko hipertensi paru, bukan cuma masalah hamil, masalah jangka panjangnya nanti menderita. Ya, kalau VSD-nya kecil, tidak bikin hipertensi paru, ya nggak perlu operasi. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Lihat datanya lengkap, baru kita bisa nentuin. Ya. Sudah berhenti merokok, ubah pola hidup sehat terakhir. Cek LDL udah 01, bahagia dong. Good. Ya. Jadi kadang-kadang ya memang mungkin ya artinya kita terjadi mungkin lebih awal ya kondisi terjadi penyakit pada badan kita, ya membuat kita lebih sadar. Ya, supaya nanti jangka panjangnya kita bisa hidup lebih nyaman. Ya, pada kenyataannya kadang-kadang ada yang baru muncul penyakit dia udah tua, ya tapi udah terlalu rusak. Ya, untuk diperbaikin. Beruntung untuk Bapak, ya berarti Bapak masih bisa diperbaikin kondisinya. Apakah dokter bisa salah diagnosa dok kalau pakai alat echo? Gini,
alat echo ya itu ada dua hal yang bisa menyebabkan kita masih mungkin tidak pas dalam memberikan hasil. Ya, yang pertama, kondisinya itu belum muncul secara total pada saat kita USG jantung, tapi ke depannya katakanlah mungkin berapa lama kemudian di echo ulang ada suatu masalah. Ya, artinya bukan berarti echo itu kita bisa mendeteksi lebih dini, belum tentu. Ya, echo itu bisa nggak dok beda 3 bulan lalu sama 3 bulan kemudian? Bisa aja. Ya. Apakah berarti yang 3 bulan lalu salah? Enggak. Ya, artinya ada sesuatu yang terjadi selama 3 bulan itu. Itu aja prinsipnya. Ya, logikanya di situ. Yang kedua, ya, echo itu memang sifatnya operator base. Jadi artinya setiap orang bisa memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan hasil echo yang dilakukan. Karena tergantung tangan yang digunakan. Ya, karena tangan kita itu mendapatkan hasil gambar yang bisa berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Ya, jadi operator bisa menentukan hasil ekokardiografinya seperti apa. Oke? Ya, jadi dua itu. Oke, halo Pak Santoso. Pasang ring, minum Melinta 2 kali sehari, dan Asgardia sudah 9 bulan. Apa boleh diberhentikan berlintanya? Lihat risiko. Ya, studi terbaru yang terakhir muncul dikatakan sebenarnya berlintah 1 bulan, ya kombinasi berlintah dan Asgardia 1 bulan itu boleh dilanjutkan sisanya dengan berlintah 2 kali 1. Ya, ada studi terbarunya seperti itu. Jadi kalau katakanlah saya boleh milih, kalaupun katakanlah gini, Bapak tidak ada masalah dan mau di stop, saya malah nyaraninnya mungkin Asgardia yang di stop. Ya, tapi perlu dilihat lagi bagaimana resiko Bapak secara keseluruhan. Apakah masih ada resiko sisa nggak di situ? Kecuali masih ada resiko sisa, ya kecuali kalau ada resiko sisa, ya lanjutkan dua-duanya sampai 12 bulan. Tapi kalau tidak ada resiko sisa, bisa dipertimbangkan salah satunya di stop, which is adalah Asgardia, jangan stop berlintahnya. Jadi studi jurnal terbaru bisa mempertimbangkan penggunaan satu doang, tapi berlintah, atau jenis lainnya. Ya, pokoknya ticagrelor, mau bleed clot, berlintah, ya sama aja. DM jangan, saya jarang buka DM. So, kalau mau mungkin coba komen di salah satu itu aja, salah satu apa namanya, komen di ini, di video, ya, atau pas lagi kayak gini. DM saya sangat jarang buka. Saya ada pengobatan pembuluh darah, umur saya kenapa apa bisa semertal? Penyumbatan pembuluh darah. Oke. Penyumbatan pembuluh darahnya seperti apa? Pertama, seberapa banyak, seberapa parah sumbatannya, dan harus dilakukan tindakan apa? Itu dulu sebenarnya yang perlu kita tahu. Sembuh total, artinya dalam artian lepas obat sama sekali. Kalau memang terbukti benar ada sumbatan pembuluh darah, jawabannya adalah tidak. Ya. Balik lagi saya bilang, kalau udah ada sumbatan atau udah ada plak di pembuluh darah jantung, bukan berarti pasti plaknya itu nggak bisa hilang total. Ya, itu yang harus saya garis bawahin. Kenapa? Bukti bahwa terjadinya plak di pembuluh darah jantung artinya udah ada kerusakan pada pembuluh darah jantung tersebut. Ya, suka tidak suka, kerusakan tersebut cenderung akan bersifat permanen rata-rata. Ya, jadi begitu obat yang di stop, progresivitasnya akan berlanjut. Tujuannya obat itu adalah untuk menghindari progresivitas. Ya, kecuali kita udah sampai tahap di mana udah bisa melakukan regeneratif tisu atau jaringan pada daerah tersebut, menggantikan daerah yang rusak.
kita tidak bicara mengenai ada penyembuhan total. Oke, itu yang perlu saya garis bawahin. Saya nggak gitu suka ngasih harapan yang terlalu berlebihan. Ya, sekalian saya harus bilang bahwa namanya pengobatan tidak ada yang namanya itu kalau obat itu too good to be true, there is something wrong with it. Karena saat ini belum ada sampai ke arah sana. Kecuali kalau misalkan udah sampai ke arah sana, saya berani bilang bisa. Kenapa dada saya sering kram? Dada kram itu tergantung ya. Kram itu bisa karena otot dinding dada atau masalah dari pembuluh darah jantung. Jadi harus kita bedakan ke arah mana masalahnya. Ya, kalau memang masalahnya karena dari dinding otot dada, berarti ya yang mungkin dipertimbangkan perlu olahraga lebih sering. Ya, yang kedua, apakah mungkin ada kondisi tertentu, misalkan ada kekurangan suatu elektrolit, bisa bikin kram juga bisa. Beberapa orang sering kram gara-gara kurang kalium, ya, atau kurang kalsium, kadang-kadang bisa bikin kram. Ya, kalau memang berulang, ya perlu cari tahu tadi, balikin dulu ke arah mana masalahnya, otot jantung atau otot dinding dada. Kalau otot dinding dada perlu cari tahu lagi kenapa kok bisa terus berulang, apakah memang ada masalah lainnya seperti kayak gangguan elektrolit. Itu saran saya. Tiga kali treatment gagal kenapa ya? Pasang ring sakit gak dok? Waktu pas pemasangan tindakan itu pasti masih agak rasa nggak nyaman di dada. Sakitnya itu terutama waktu pas lagi ditusuk di bagian pembuluh darahnya. Tapi biasa dikasih obat anti nyeri dulu. Ya, rata-rata pasiennya pasca tindakan itu udah jalan-jalan di kamar. Ya, pengalaman saya selama pendidikan di Harapan Kita, selama di Jepang, ya pasien-pasiennya pasca tindakan ya udah jalan-jalan aja, keliling ruangan, ya ngopi minum-minum di samping kamarnya dia, di tempat tidurnya, santai aja. Saya 53 dok, udah menopause, setelah PTMC belum ada perubahan, saya ingin ganti kartu mekanik. Oke. Ya, jadi semoga prosesnya berjalan dengan lancar. Udah 53 tahun berarti ya memang targetnya kita kan nggak berpikir untuk hamil lagi ya. Mekanik mungkin akan lebih bagus untuk kasus ibu. Balon dan ring apa bedanya? Dan kalau pasang balon lewat jalur mana sakit nggak dok? Pasang balon, jadi gini, pemasangan ring jantung itu ada beberapa tahapan. Ya, yang pertama itu adalah tusuk dulu, ya di bagian aksesnya, buat akses dulu di bagian tangan atau bagian kaki, lalu masukin selang. Selangnya ini selang tipis, ya untuk masuk dari tangan, nyusurin sampai ke bagian pembuluh darah jantung. Di pembuluh darah jantung nanti akan dikasih pewarna supaya kita bisa melihat pembuluh darahnya itu seperti apa. Ya, ada sumbaran atau tidak, ya, atau ada yang perlu diperhatikan atau tidak di situ. Ini namanya adalah tindakan kateter jantung. Ya, itu kateter jantung. Nah, begitu kita lihat ada sumbatan pada pembuluh darah jantung, target selanjutnya adalah kita membuka pembuluh darah jantung tersebut. Kalau memang sumbatannya parah, let's say sumbatannya itu katakanlah mencapai 90%, artinya sumbatannya parah. Nah, kita akan lakukan tindakan lebih lanjutnya seperti apa? Yaitu dengan ngebuka dulu. Ya, kita akan ngebuka bagian otot jantung, bagian pembuluh darah jantung yang bermasalah tersebut dengan balon. Jadi balon dan pemasangan ring itu bukan suatu kondisi yang berbeda. Artinya bukan suatu kondisi yang terpisah. Ya, pemasangan ring biasanya perlu didahului dengan baloning dulu. Jadi kita balon dulu, kita buka dulu, supaya apa? Supaya begitu kita pasang ringnya nggak meleok-leok. Ya, kalau ringnya meleok-leok itu kan jelek kan hasilnya kan. Jadi kita buka dulu dengan baik, balonnya agak kuat, agak kenceng. Setelah bagus, baru kita akan pasang ring di situ. Ya, jadi pasang ring itu sebenarnya untuk menjaga supaya otot pembuluh darah jantungnya bagus. Ya, jadi itu tidak bisa dipisahkan kedua hal tersebut biasanya. Setelah pasang ring pun biasanya akan dibalon lagi supaya nanti
ringnya itu oke bentukannya. Udah nggak di RS Berkah lagi, nanti balik. Nanti balik lagi. Saya masih di Jepang, masih sekolah dulu. Karena dikirim dari RS Berkah itu, nanti balik lagi. Ya kira-kira mungkin di Februari, moga-moga lancar ya. Februari saya balik ke Berkah. Jangan kayak gitu. Jangan kontrol. No, ya ke dokter siapapun nggak masalah. Yang penting kontrol. Jadi jangan tidak kontrol. Ya, kalau bisa yang penting ketemu dokter jantung, nggak harus saya, yang penting kontrol. Oke. VSD membran left retraction, fungsi ventrikel kiri baik, fungsi ventrikel kanan baik. Apa ini? VSD, ventricle septal defect. Nggak menjelaskan hasil echokardiografinya itu seberapa besar VSD-nya. Ya, nanti saran saya coba tanya ke dokternya, akan perlu tindakannya seperti apa lanjutannya. Ya, karena VSD-nya itu kita harus tahu, ini intinya di situ cuma dibilang bahwa fungsi jantung kanan dan kiri baik, udah. Tapi tidak bisa menjelaskan berapa besar ukurannya dan target selanjutnya apa. Ya, mungkin tidak ditulis di situ, tapi dibilangin ke ibu sendiri. Ya, kalau memang ternyata VSD-nya perlu tindakan karena ukurannya besar, ya kerjakan. Tapi kalau memang ternyata ukuran tidak terlalu besar, biasanya tidak perlu sampai tindakan. Ya, yang penting dijaga kondisi giginya, tadi saya bilang, jangan sampai gigi ini jadi problem. Ya, pastikan tidak ada infeksi di gigi. Ya, jadilah ke dokter gigi. Karena nanti kalaupun katakanlah mau dilakukan tindakan, gigi harus benar. Ya, jangan sampai giginya problem, malah jadi infeksi di jantung tadi. Praktek di mana? Saat ini saya lagi nggak praktek, karena saya lagi studi lagi di Sapporo. Ya, saya lagi studi di Jepang, di salah satu center yang cukup terkenal, Sapporo Cardiovascular Center. Nanti saya akan kembali lagi ke Indonesia mungkin di sekitar Februari. Saya praktek di daerah RSUD Berkah Pandeglang, Eka Hospital BSD, sama Carlos Marekan Serpong. Hypertensive heart disease apa masalah serius? Serius kalau tidak ditangani dengan baik. Ya, kalau bisa ditangani dengan baik, kita kontrol darah tingginya dengan obat-obatan, bisa dimitigasi. Ya. Artinya yang menjadi masalah adalah kalau tidak ditangani dengan baik. Serius masalahnya pasti. Kalau dibiarkan, serius masalahnya nanti. Ya. Nah, seriusnya gimana, Dok? Hypertensive heart disease emang efeknya apa? Itu kan pertanyaannya kan. Hypertensive heart disease itu nantinya bisa ke arah satu, gagal jantung. Itu udah pasti. Kalau tidak diapa-apain ya. Gejala bisa sesak napas, cepat capek, kaki bengkak, ya aktivitas fisik nggak kuat. Itu adalah suatu hal yang pasti terjadi kalau memang tidak dilakukan tindakan lebih lanjut lagi. Ya. Kedua, hypertensive heart disease berarti ada hipertensi. Obatnya cuma satu, obat hipertensi. Ya. Artinya kalau tidak ditangani berarti hipertensi nggak terkontrol, nantinya bisa kemana-mana juga. Gangguan metabolik, gangguan ke arah pembuluh darah jantungnya rusak, ya, dan lain-lain. Henti jantung penyebabnya apa? Henti jantung penyebabnya banyak. Ya, penyebab banyak itu artinya ke arah mana? Bisa ke arah sumbatan pada pembuluh darah jantung, bisa karena gangguan irama jantung. Ya, bisa karena beban kondisi tubuh infeksi berat bisa bikin henti napas di jantung juga. Jadi kalau ditanya henti jantung berarti kan orang meninggal jatuhnya. Ya, orang meninggal itu artinya henti jantung tidak bisa diselamatkan lagi. Nah, biasanya tadi yang saya sebutin, pasien dengan serangan jantung, pasien dengan gangguan irama jantung,
pasien dengan infeksi yang terlalu berat pun juga bisa bikin henti jantung. Makanya orang ada yang bisa meninggal gara-gara infeksi. Ya, jadi kalau ditanya penyebab henti jantung banyak. Ya, kalau penyebab henti jantung mendadak biasanya cuma 2, gangguan irama jantung atau serangan jantung berakibat gangguan irama jantung. Henti napas, henti jantung mendadak. Ya, biasanya itu. LVH, diastolic dysfunction, aorta dilatation, apa bisa sembuh ya dok? Tensi 120/82. Tensi 120/82 itu berarti mungkin udah minum obat kali ya, karena udah ada LVH, diastolic dysfunction. LVH, diastolic dysfunction itu artinya otot jantungnya tebal, ya, lalu kaku. Ya, otot jantung tebal dan kaku most probably biasanya berhubungan dengan masalah hipertensi. Ya, aorta dilatasi juga akibat dari masalah hipertensi. Jadi aorta atau pembuluh darah besarnya itu bebannya berat, ya, terus-terusan gara-gara ada tekanan darah tinggi yang terus-menerus, sehingga pasien tersebut biasanya akan dibebani dengan beban yang tinggi pada pembuluh darah jantungnya atau pembuluh darah aortanya. Nah, kalau udah tensi 120/82 harusnya itu udah tercapai. Nah, obatnya mungkin diminum dengan baik. Apakah bisa kembali normal? Nah, ini kita bilang berarti istilahnya reverse remodeling. Kalau di jantung itu bilangnya reverse remodeling. Some people, ya, beberapa orang bisa balik normal. Ada beberapa pasien saya yang ternyata begitu diminum obat secara rutin, ya, cuma dalam obat darah tinggi doang, itu bisa kembali normal. Ya, dalam segi LVH-nya atau beban otot jantungnya itu menjadi normal, gangguan diastolic dysfunction-nya pun kembali normal, tapi tidak jadi jaminan. Ya, tidak semua pasien bisa kembali normal seperti itu. Ya, saya nggak ngeklaim bahwa obat saya itu bagus sehingga pasiennya bisa kembali normal, karena menurut saya kebanyakan dokter juga obatnya pasti akan sama. Ya, cuman prinsipnya adalah kalau orang tersebut rutin, ya, artinya pasiennya itu adalah pasien yang diligent, pasien yang bisa ngejaga apa yang dimakan, pasien yang bisa kontrol teratur, pasien yang mau minum obat secara teratur, saya percaya pasti efeknya akan jauh lebih bagus dibandingkan dengan orang yang hanya mengandalkan dokternya aja. Ya, karena menurut saya kesembuhan itu datang berasal dari si pasien itu sendiri, ya, dan dari di atas. Ya, dokter itu hanya memfasilitasi supaya pasien tersebut on the right track. Ya, tapi tekad buat sembuh itu bisa dari pasien. Jadi it's a good thing tensi udah bagus sekarang, tinggal dilanjutkan lagi terapinya, ya, sesuai dengan target yang dicapai ini 120/80. Moga-moga akan kembali normal, tapi minimal tidak makan berat. Pemasangan ring ada kemungkinan gagal nggak dok? Ada resikonya nggak? Saya masih takut. Gagal gini, setiap tindakan apapun itu tidak ada yang namanya 100% berhasil. Itu saya garis bawahin. There is no such thing 100% successful procedure. Namanya kondisi orang itu beda-beda. Ya, pemasangan ring itu juga beda-beda. Lokasi sumbatan di daerah banyak cabang pembuluh darah itu pasti beda tingkat kesulitannya dibandingkan dengan yang lurus-lurus saja pembuluh darahnya. Lokasi sumbatan di daerah yang di bagian pangkal pasti beda sama di bagian bawah. Sumbatan yang banyak kalsiumnya, ya, pembuluh darah yang banyak kalsiumnya itu juga beda sama pembuluh darah yang katakanlah tidak banyak kalsiumnya. Ya, jadi banyak variabel atau banyak hal yang menyebabkan tindakan itu bakal susah. Tindakan bakal susah berarti resiko komplikasi tindakannya pasti akan makin tinggi. Nah, itu kadang-kadang nggak bisa kita jawab dari pemeriksaan dari luar doang. Ya, hanya bisa terjawab dari pemeriksaan kateterisasi jantung langsung. Atau minimal kita bisa kira-kira ngira-ngira lewat pemeriksaan CT scan jantung. Ya, CT scan koroner jantung seperti yang saya pelajari di Jepang ini, setiap pasien mau tindakan kateter jantung itu di CT scan dulu semuanya, supaya tahu kondisi pembuluh darah jantungnya seperti apa. Paling nggak begitu kita mau tindakan udah siap-siap dulu nih, oh kayaknya saya bakal ketemu pembuluh darah yang banyak kalsiumnya nih, berarti saya harus lebih hati-hati
berarti saya harus lebih banyak alat-alat yang digunakan ketika mau melakukan tindakan kateter jantung. Ya, itu adalah salah satu upaya untuk ke arah sana, untuk mengurangi komplikasi, untuk mengurangi resiko. Tapi tidak pernah 100% tidak tanpa resiko. Saya juga ketemu pasien-pasien, walaupun di Jepang juga ya, bukan kita bilang Indonesia juga, walaupun di Jepang juga, komplikasi ya ada aja. Ya, jadi ini perlu kita cek lebih lanjut lagi. Ya kita perlu sadar bahwa tidak ada tindakan yang 100% bebas dari resiko. Saya udah pasang ring Desember tahun 2023. Sampai kapan saya berhenti minum obat? Minum obat yang mana yang berhenti nih? Ya, ada obat yang bisa di stop, artinya bisa dikurangin. Tapi kalau kita bicara totally berhenti, jawaban adalah no. Ya, jadi sebenarnya gini ya, kalau kita bayanginnya tuh obat tuh kayak kita tuh ganti oli mobil. Ya, apakah kita akan berhenti ganti oli mobil? Tidak. Ya, apalagi kalau misalkan mesinnya itu udah tua atau udah ada rusak sana sini, ya apakah kita akan nantinya stop penggunaan oli mobil pada mobil kita? Ya tidak, terus-terusan. Ya, bensin itu kan kayak makanan sehari-hari, oli mobil itu kayak obatnya. Ya, jadi kalau pertanyaannya adalah apakah kita akan berhenti minum obat kalau memang ternyata udah ada kerusakan? Ya tidak. Ya, karena oli mobil tersebut buat apa fungsinya? Supaya mesinnya nggak makin lama rusak ke depannya. Terus buat obat tuh buat apa? Supaya nggak makin berulang kondisinya, supaya tidak makin rusak kondisinya. Ya, karena kalau dibiarkan, awal udah bagus nih. Kalau dibiarkan ya rusak nantinya. Ya, kalau tanpa menggunakan obat, apalagi kalau udah ada kerusakan seperti ini. Tempat sehari apakah minum obat seumur hidup? Ya. Untuk kasus penebalan otot jantung gimana dok? Pertolongan pertama tergantung seberapa besar kondisi masalah yang muncul. Ya, apakah pertolongan pertama itu biasanya istilahnya adalah pada pasien-pasien yang nafas sendi jantung atau kegawat daruratan. Ya, kalau ditanya apa yang pertama perlu dilakukan adalah identifikasi dulu masalahnya kenapa, dan identifikasi dulu keluarganya bagaimana. Ya, jadi kalau saya menangani pasien dengan hypertrophic cardiomyopathy, saya akan cari tahu dulu kondisi keluarga seperti apa. Saya akan turun ke belakang. Karena berarti yang punya masalah tersebut bukan hanya orang tersebut, tapi juga orang-orang di belakangnya, orang-orang keluarganya, atau bahkan keturunannya. Ya, apakah sama parahnya? Belum tentu juga. Ya, jadi saya akan identifikasi dulu, bukan hanya pada orang tersebut, juga tapi pada keluarganya. Ya, itu pertama-tama yang mau saya kerjakan. Saya juga nanti bisa menentukan seberapa besar resiko orang dengan HCM dengan menilai keluarga-keluarganya itu kondisi seperti apa. Ya, saya paling nggak bisa menerawang, oh ini kondisi HCM yang kira-kira bakal berbahaya, bisa menyebabkan kematian mendadak. Nanti akan menentukan lagi, apakah saya perlu pemasangan ICD, ya, atau implantable cardiac defibrillation pada pasien dengan HCM, itu nanti perlu pertimbangan lagi juga. Ablasi jantung 3D. Sebenarnya saya bukan orang yang subspesialistik di bagian aritmia, jadi tindakan 3D ablation itu saya nggak bisa banyak bicara. Tapi secara prinsipal adalah kita berusaha melihat struktur anatomi di bagian jantung dan bagian mana sumber yang bermasalah. Jadi akan diablasi daerah yang bermasalah tersebut. Ya, tapi supaya gampang 3D itu supaya nanti operatornya itu ngerjainnya itu lebih presisi, itu aja. Ya, tapi caranya seperti apa, alatnya apa, ya ada namanya karto dan lain segala. Saya bukan dalam kapasitas bisa menjawab kondisi tersebut karena saya tidak mengerjakannya langsung. Meninggal mendadak 2 tahun lalu. Penyebab henti jantung mendadak karena apa? Pertama-tama saya turut berduka cita dulu terhadap suami ibu. Ya, semoga beliau sudah tenang di sana, keluarga yang ditinggalkan pun juga sudah ikhlas. Tapi secara pertanyaan saya mengerti kenapa seperti itu, karena kita berusaha menghindari keluarga lainnya mengalami hal yang sama. Oke.
Biasanya tadi yang saya pernah ceritakan, penyebab masalah utama pasien mengalami henti napas di jantung adalah satu, serangan jantung berakibat pada gangguan irama jantung mendadak, atau adanya terjadi gangguan irama jantung mendadak. Ya. Tapi penyebab paling sering biasanya adalah serangan jantung yang berakibat pada gangguan irama jantung mendadak. Nah, apakah berarti ini bisa dihindari? Enggak juga. Ya, kadang-kadang ada pasien-pasien yang katakanlah udah diobatin dengan baik, kita udah ngerawat baik-baik, tetap aja ada resiko itu nggak pernah 100% hilang. Ya, sebagian besar memang perbaikan. Tapi ada mungkin 1%, 0,5%. Tetap aja walaupun dengan obat-obatan kadang-kadang bisa mengalami henti napas henti jantung mendadak. Ya. Ya balik lagi, makanya dokter itu bukan Tuhan ya. Artinya tetap masih ada chance di mana walaupun udah diberikan obat dengan baik masih ada resiko juga. Nah, tindak lanjutnya apa? Kalau memang suaminya pernah mengalami kondisi demikian, berarti yang perlu dicek adalah nanti satu, keluarga dari suaminya, yang artinya adik kakaknya itu berarti punya resiko yang mungkin cukup tinggi mengalami serangan jantung atau sumbatan pembuluh darah jantung. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anaknya, ya anak-anak ibu dan bapak almarhum itu paling enggak perlu diedukasi lebih awal untuk menghindari resiko-resiko terhadap sumbatan pada pembuluh darah jantung. Ya, jadi kita tidak bisa mengembalikan yang udah tidak ada, tapi paling enggak kita bisa mitigasi pasien-pasien atau orang-orang di sekitarnya yang kita harapkan bisa diselamatkan. Teman saya sudah pasang ring 2,5 tahun. Sewaktu kontrol kami pergi ke radiologi dan hasilnya pembengkakan. Pembengkakan otot jantung itu bisa banyak macam. Bisa karena darah tinggi, bisa karena fungsi jantungnya turun, bisa karena gangguan katup. Jadi harus cari tahu dulu penyebabnya karena mana. Betul, verapamil udah nggak ada. Jadi diltiazem mungkin atau jenis lainnya. Pagi serangan jantung pertama, sore kedua mendadak pingsan di jantung. Apakah telat dalam pertolongan atau apakah bisa diselamatkan sebelumnya? Kedua mendadak pingsan. Prinsipnya kalau udah ada serangan jantung, ya tangani segera sebenarnya. Ya karena kalau udah serangan jantung terus tiba-tiba berkurang, hilang keluhannya, ya berarti mungkin kebetulan sumbatan tersebut hilang sementara, tapi dalam rentang waktu 1 minggu 2 minggu itu sebenarnya bisa berulang lagi. Ya apalagi dalam 24 jam, artinya kemungkinan besar terjadi serangan ulang. Ya kalau pingsan di jantung berarti serangan ulang. Ya diselamatkan sebelumnya, ya saya nggak bisa tahu kondisi seperti apa, tapi kalau memang ternyata udah ada serangan jantung di awal, ya segera tangani. Info dok, RS lain harapan kita yang bisa ring. RS yang bisa ring banyak dok sebenarnya. Kalau kecuali kalau susah, kalau memang susah tindakannya terpaksa di pusat ya silakan. Tapi rata-rata bisa kok melakukan tindakan kateterisasi jantung masalah ring. Hanya ini ada lewat jantung lebih dedak-dedaknya nggak keraba. Kalau grandma pas usia 90 tahun bukan. Itu nggak mungkin hokem ya, itu mah karena usia. Hokem itu mendadak itu perburukannya muda kok biasanya. Pakai alat pacu jantung, tapi saya nggak paham itu apa. Kayaknya ICD, implantable cardiac defibrillator. Ya, menurut saya nggak ada salahnya buat second opinion terkait hal ini, karena ICD itu perlu dipertimbangkan kuat apakah memang betul punya resiko henti napas henti jantung atau tidak. Ya, jadi tidak gini. Kalau saya prinsipnya adalah makin banyak pendapat makin bisa lebih bagus. Apakah saya berarti mendukung second opinion? Sangat.
Ya, jadi kalau memang ternyata ada satu hal yang bisa diskusikan bareng-bareng, banyak kepala akan lebih bagus. Ya, kenapa enggak? Kalau memang misalkan ternyata ada satu dokter minta ICD, coba minta pendapat dokter lain. Kira-kira perlu ICD atau tidak? Ya, saya bisa aja berbeda pendapat sama dokter lain, gak ada masalah. Ya, tinggal nanti yang lebih cocok yang mana aja. Penjelasannya lebih cocok, bagaimana pendekatannya. Karena kan sebenarnya kan balik lagi, pengobatan itu kan sifatnya art ya, artinya tidak sama setiap orang itu seperti apa. Obat apa untuk pembakaran jantung tergantung penyebabnya apa dulu. Ya, obat pembakaran jantung adalah cari tahu penyebabnya apa dan tangani penyebabnya itu. Jadi perlu dicari tahu ke arah mana. Ini jantung bisa menurun bisa. Jadi kalau misalkan ada menurun, terutama yang sifatnya itu ya tadi yang genetik, jadi harus cari tahu dulu apakah memang penyebabnya itu bisa diturunkan apa tidak, karena kebanyakan kasus memang bisa diturunkan. Seluruh harapan kita ya wes ikutin dokter jantung ibu aja. Mau saya nggak tahu kondisi di Bangka seperti apa, penyebaran cat labnya seperti apa, tapi jauh ya, lumayan juga ya. Bangka Belitung saya nggak tahu jaraknya berapa banyak harapan kita, tapi kayak melewati berbagai macam cat lab. Kalau memang ternyata masih ada lebih dekat ya udah. Kalau susah memang nggak bisa lagi dikerjakan di tempat lain, ya kerjakan di harapan kita. Memang saya juga ada di harapan kita belajarnya. Kalau jantung ada lubang dari jantung ke daerah lain, tapi harus cari tahu dulu visualnya karena mana. Produksinya karena apa dok? Nggak tahu. Kenapa Verapamil dihentikan produksinya? Nggak tahu saya. Masalah managing obat seperti itu urusan pemerintah. Saya pun tidak mengerti kenapa obat-obat kita mahal. Ya, kenapa obat di luar lebih murah? I don't know. Ya, saya fokusnya adalah ke tata laksana pasien. Terlalu pusing buat ngurusin pengadaan obat yang terlalu mahal tuh, jadi pusing deh. Ya, malah ya sulit lah maksudnya. Saya juga nggak punya kuasa ke arah sana. Setelah minum obat konkor, tangan saya kaku atau kram? Konkor kaku atau kram? Jarang ya. Saya hampir nggak pernah ketemu kasus seperti itu. Coba dicek lebih lanjut apakah ada masalah yang lainnya apa enggak. Ya, ada elektrolit gangguan di situ apa enggak, atau mungkin perlu dikonsultasikan juga dengan bagian neurologis apa enggak. Ya, saya prinsipnya gini, kalau udah ada masalah di luar masalah jantung, ya apakah itu terkait obat atau tidak, saya pertama-tama pasti akan rujuk dulu ke dokter lain. Ya, karena spesialisasi saya di bagian jantung. Kalau memang ternyata ada keluhan lain di luar dari jantung yang saya pikirkan bukan dari gara-gara obat, ya saran saya mendingan coba nanti konsultasikan dulu ke bagian dokter yang memang cocok ke arah sana. Contohnya dalam hal ini mungkin lebih baik kalau misalkan dikonsultasikan ke bagian neurologis. Besok suami saya pasang ring jantung. Awal serangan jantung Juni awal kemarin. Wah, ini udah ndet-ndet. Kepanasan kayaknya ini HP saya. Stadion obat, lanjut obat terus nggak ketemu dokter, nggak apa-apa kah? Tetap obat jantung itu harus dikontrol ke dokter. Karena kenapa? Karena nanti perlu dievaluasi bagaimana kolesterolnya. Apakah ada yang perlu diubah dosisnya? Ya. Jadi ikutin panduannya seperti apa. Ada yang diminta per bulan, ada yang minta per 6 bulan. Karena dokter itu punya pertimbangan nanti perlu diperiksa lebih lanjut. Ya. Gini, karena kenapa? Karena obat itu kan bukan kayak permen, atau ya permennya bahaya ya. Bayangin gini, orang makan permen tiap hari, ya ada masalah nggak? Ya namanya permen kalau dimakan tiap hari resikonya bisa jadi meningkatkan gula darah kan. Nah makanya perlu dicek katakanlah gula darahnya meningkat atau tidak. Nah seandainya obat itu kita buat kayak permen yang dimana harus diminum tiap hari, berarti kita harus ngecek.
Ya, ada nggak resiko yang bisa ditimbulkan dari obat tersebut? Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Jadi, prinsipnya kalau memang ada obat yang dikonsumsi terus-terusan, kita harus sadar bahwa tidak semua apa yang kita makan, apa yang tidak semua kita masukkan dalam badan, itu pasti aman 100% tanpa pemeriksaan. Ya. Jadi, prinsipnya adalah perlu diperiksa lebih lanjut lagi seperti apa kondisinya. Kalau memang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi dan kontrol teratur, ya kerjakan. I think I need to turn off karena ini udah cukup lama. Mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan, tapi sepertinya internet saya sudah tidak stabil. Udah ada peringatan dari TikTok dan handphone saya udah panas juga. Jadi kedepannya kalau misalkan ada kesempatan lagi, moga-moga kita bisa diskusi lagi. Thank you.